Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayandra Pratama dengan NIM 17025210116 MAISO D4 Digital Marketing Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing satu, yaitu Ibu Sonika, dan dosen pembimbing dua, yaitu Bapak Anan Kasofi, atas segala bimbingan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan seminar proposal skripsi ini. Adapun judul penelitian saya yaitu Analisis Efektivitas Influencer Marketing pada Produk Smartphone Infinix Studi Kasus pada Generasi Z. Penelitian ini saya susun sebagai bagian dari syarat akademik untuk menyelesaikan studi saya dalam program studi digital marketing Universitas Negeri Jakarta. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas atas penelitian yang saya lakukan. Oke. Terisi pada proposal ini, yang pertama bab satu ada pendahuluan, bab dua tinjauan pustaka, dan bab tiga metodologi penelitian. Oke, penelitian ini saya susun berdasarkan latar belakang yang itu pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan strategi yang menggunakan teknologi dan internet untuk membuat, mengelola, dan menghubungkan informasi yang bertujuan mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan transaksi digital. Nah, dalam strategi pemasaran digital, salah satu metode yang paling efektif dan populer adalah influencer marketing. Influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan individu yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di media sosial atau platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens mereka. Dan seorang influencer itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain karena mereka dapat membantu calon konsumen dalam menentukan spesifikasi produk serta memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sebelum para audiens melakukan pembelian. Nah, oleh karena itu, strategi ini banyak digunakan oleh berbagai merek untuk meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar. Oke. Nah, selanjutnya ada telepon genggam. Siapa sih orang yang tidak memakai smartphone pada zaman ini? Nah, saat ini sebagian besar orang eh, berketergantungan dengan yang namanya smartphone atau telepon genggam. Smartphone merupakan salah satu media yang menjadi jembatan dalam sejarah perkembangan kemajuan manusia dan kemajuan dari teknologi. Nah, telepon genggam juga bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga telah berevolusi menjadi perangkat yang serba bisa yang memungkinkan membantu berbagai aktivitas digital manusia. Nah, dari data ini kita bisa lihat angka dari data reportal jumlah pengguna telepon genggam aktif di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 209,3 juta pengguna atau sekitar 66,48% populasi total populasi pada tahun 2023. Nah, angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar keempat di dunia. Lalu juga, menurut lembaga statista, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu pasar e-commerce paling potensial secara global dengan pertumbuhan yang pesat dan persaingan yang semakin ketat. Dan juga diperkirakan pada tahun 2025 jumlah pengguna smartphone di Indonesia akan mencapai 89% dari total populasi di Indonesia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa besarnya peluang pasar smartphone di Indonesia dan sebagaimana pentingnya strategi pemasaran digital marketing dalam menjangkau konsumen. Nah, berikut ini juga adalah data smartphone Indonesia pada kuartal 1 2003 dan kuartal 1 2024. Salah satu merek yang ikut meramaikan pasar smartphone yaitu dari Transsion Hold atau merek Infinix yang menghadirkan berbagai varian smartphone untuk menjangkau konsumen yang berbeda. Nah, Infinix dari Transsion Holdings berhasil menduduki posisi ketiga dalam pasar smartphone di Indonesia dengan pangsa pasar 16,1% dan pengapalan produk sebanyak 1,4 juta unit. Nah, popularitas Infinix di Indonesia ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang mereka gunakan telah memberikan dampak positif terhadap penjualan smartphone Infinix. Nah,
Nah, ini adalah bukti bahwa strategi marketing dari Infinix menggunakan banyak influencer yang bervariasi ya. Nah, tetapi meskipun Infinix telah berhasil menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang mereka gunakan itu berdampak positif terhadap penjualan mereka, banyak juga para pembeli yang tidak puas terhadap para influencernya. Em, Mulai dari kejujuran dari si influencer, terus keahlian influencer, integritasnya sebagai influencer, kepribadian, terus pengalaman dari influencer dan juga hidup para influencer itu banyak yang bertolak belakang dengan handphone Infinix ini. Nah, kita bisa lihat berdasarkan informasi di atas, para audiens menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap influencer yang menjadi wajah Infinix. Nah, dengan adanya isu tersebut, munculkan masalah yang signifikan terhadap keefektifan para influencer ini. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijabarkan, nah, penulis ingin mengetahui keefektivitasan influencer marketing yang digunakan oleh brand Infinix ini. Nah, dari fenomena latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis membuat penelitian berjudul Analisis Efektivitas Influencer Marketing pada produk smartphone Infinix, studi kasus pada Garanti Z. Nah, karena itu dari uraian permasalahan pada latar belakang tadi, peneliti mau mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu yaitu bagaimana efektivitas influencer marketing pada produk smartphone Infinix dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas influencer marketing pada produk smartphone Infinix. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritis, penelitian memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai influencer marketing. Studi ini juga memperkaya literatur yang dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, memberikan pengetahuan pada influencer yang ingin mempromosikan suatu brand, lalu memberikan pengetahuan bagi brand yang ingin menggunakan influencer marketing dalam melakukan pemasaran digital. Oke, lanjut ke bab 2, ini kejadian investasi, Kak. Efektivitas, atau ada efektivitas. Menurut Purwanti, efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan serta sejauh mana seorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Nah, dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu target yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh manajemen, baik dari segi kualitas maupun waktu. Semakin banyak target yang terrealisasi, semakin tinggi juga tingkat efektivitas suatu kegiatan. Lalu juga efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau perusahaan dalam menjalankan suatu usaha. Lalu ada influencer marketing. Influencer marketing, menurut Kotler et al. Marketing merujuk pada individu yang mampu mempengaruhi orang lain dalam membuat keputusan pembelian. Influencer marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan individu dengan pengikut untuk mempromosikan suatu produk. Strategi ini bertujuan mempengaruhi orang lain atau lingkungan agar mengambil keputusan tertentu yang pada akhirnya mendorong penggunaan influencer tersebut. Influencer marketing juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran yang melibatkan para ahli industri atau figur yang dianggap kredibel oleh konsumen untuk mempromosikan produk, membuat iklan, atau memberikan ulasan mengenai suatu produk atau layanan. Nah, lalu ada kategori dari influencer marketing. Menurut Campbell dan Farrell, influencer marketing dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu mega influencer. Mega influencer adalah influencer yang mempunyai jumlah pengikut di platform media sosial lebih dari 1 juta orang. Yang kedua ada micro influencer. Nah, micro influencer memiliki jumlah pengikut di media sosial berkisar antara 10.000 sampai 100.000 followers. Yang ketiga ada makro influencer. Makro influencer memiliki jumlah pengikut antara 100.000 sampai 1 juta pengikut. Lalu nano influencer memiliki kurang dari 10.000 pengikut dalam media sosial mereka. Nah, lalu dalam strategi pemasaran melalui influencer marketing, karakteristik yang menjadikan influencer memainkan peran penting ya dalam mempengaruhi konsumen yaitu model tiers. Nah, menurut Sim, model tiers memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kepercayaan, keahlian, daya tarik, rasa hormat, dan kesamaan dengan audiens.
yang semuanya berperan dalam meningkatkan pengaruh seorang influencer marketing. Nah, model TIRS ini memberikan struktur yang sistematis bagi peneliti untuk menilai relevansi konten dan kredibilitas influencer terhadap target audiens dengan menggabungkan perspektif dari bidang pemasaran, psikologi, dan komunikasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dimensi dari model TIRS agar dapat mengetahui efektivitas influencer marketing pada produk Smart Phoenix. Terdapat 5 dimensi dalam model TIRS, yaitu yang pertama trustworthiness, itu kredibilitas, yang kedua expertise atau keahlian, yang ketiga ada attractiveness atau daya tarik, yang keempat respect atau rasa hormat, dan yang kelima similarity atau kesamaan. Oke, nah berikut adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai influencer marketing. Nah, dari literatur ini, walaupun literatur yang ada sudah memberikan wawasan tentang hubungan antara influencer marketing secara umum, tapi terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus meneliti gen Z di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga studi lebih lanjut untuk menggali efektivitas influencer yang mempengaruhi efektivitas strategi influencer marketing terhadap brand Infinix. Lalu, karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap interaksi antara influencer marketing eh, terhadap brand Infinix studi kasus pada Gen Z di Indonesia. Ya, next adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, peneliti melaksanakan penelitian ini mulai dari Januari 2025 hingga selesai mencakup observasi, pengajuan proposal, pengujian instrumen, penyebaran kuesioner via Google Form, serta analisis data. Objek penelitian adalah generasi Z pengguna smartphone Infinix di wilayah Jabodetabek. Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Lalu ada populasi. Populasi. Nah, peneliti memilih yang pertama responden berada di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai populasi penelitian. Lalu ada responden yang berusia 17 tahun ke atas atau generasi Z. Lalu yang ketiga adalah responden pernah melakukan pembelian produk smartphone Infinix minimal 1 kali pembelian. Sampel. Nah, peneliti menggunakan sampel dengan teknik non-probability sampling. Jenis tekniknya yaitu metode populative sampling yang berarti mengambil sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Nah, metode populative sampling ini digunakan dalam penelitian ini karena proses pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Lalu untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Hare yang merekomendasikan penggunaan jumlah indikator itu dikalikan dengan angka 5 hingga 10. Peneliti menentukan dikalikan dengan angka 10. Dengan jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 15 item, maka jumlah minimum sampel dihitung sebagai berikut: 15 kali 10 sama dengan 150. Dengan demikian jumlah minimum responden yang akan diteliti itu sebanyak 150 orang. Oke. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan survei berupa kuesioner yang disebar secara online dengan menggunakan Google Form. Pengumpulan ini dilakukan menggunakan skala 1 sampai eh, skala Likert 1 sampai 4 poin. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian umum terdiri dari sejumlah indikator yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan berikut. Ini instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui metode survei yang akan disebarkan kepada responden secara daring menggunakan platform Google Form. Oke, next uji validitas. Nah, untuk pengujian validitas, peneliti menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi Pearson Product Moment atau PPM dengan eh, di mana peneliti melakukan korelasi antara skor dari tiap butir perjalanan dengan total skor variabel dengan signifikansi yaitu 5% dan uji validitas dilakukan dengan bantuan program software SPSS. Nah, eh, keterangannya itu R sama dengan angka korelasi X yaitu skor butir pada nomor butir ke 1, Y skor total responden, dan N jumlah responden. Nah, butir angket dinyatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel, berarti variabel dinyatakan valid.
Dan juga sebaliknya jika RR hitung kurang dari R tabel berarti variabel dinyatakan tidak valid. Ya, uji reliabilitas. Nah, dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Cronbach alpha yang dirumuskan eh, bagi berikut. Keterangannya itu K sama dengan jumlah instrumen ternyata pertanyaan, lalu jumlah varians dalam setiap instrumen sama dengan varians keseluruhan instrumen. Suatu variabel nyatakan reliable bila nilai Cronbach alfanya ini lebih besar dari 0,60. Semakin mendekati angka 1, maka reliabilitas data dianggap semakin tinggi dan dapat dipercaya. Oke, next mengenai analisis tabulasi sederhana. Analisis tabulasi sederhana digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui frekuensi dari jumlah responden yang memilih kategori tertentu serta untuk mengetahui persentase responden yang memilih kategori. Analisis deskriptifnya eh, itu tujuan utama analisis deskriptif adalah untuk menjelaskan atau mengilustrasikan data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan dan dirumuskan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Nah, dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas influencer marketing terhadap produk handphone Infinix. Seperti yang digambar, peneliti menggunakan skala penilaian 1 sampai 4. Nah, jawaban dari responden akan dihitung rata-ratanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Oke, next. Mengenai skor rata-rata. Nah, skor rata-rata, skor jawaban yang diberikan pada responden akan diberi obat untuk menghitung skor tersebut. Digunakan dengan cara dengan menghasilkan menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-masing robotnya lalu dibagi dengan total frekuensi. Kemudian digunakan tentang skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan dari para responden dengan menggunakan skor pada setiap variabel. Dalam penelitian ini, buat alternatif yang terbentuk dari teknik skala peringkat dari kisaran angka 1 sampai 4 yang menggambarkan posisi yang negatif hingga ke posisi positif. Nah, kemudian digunakan tentang skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan dari para responden dengan menggunakan skor pada setiap variabel. Dalam penelitian ini, bobot alternatif yang terbentuk dari teknik skala peringkat singkat dari kisaran angka 1 sampai dengan 4 yang menggambarkan posisi yang negatif hingga ke posisi positif. Oke. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Sebagai peneliti, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.